depan dulu aja. Yang depan. Yang depan dulu. Biar ikutnya yang belakang. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya percaya kita berkumpul di tempat ini karena kemurahan Tuhan, karena penyertaan Tuhan kepada kita. Amin. Shalom. Shalom. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada kami Tuhan, sehingga pada malam hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini tanpa kekurangan suatu apapun Tuhan. Biarlah kuasa-Mu yang menguasai ibadah pada malam hari ini Tuhan. Biarlah kuasa-Mu yang memimpin acara pada malam hari ini mulai awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Segala pujian hormat hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami siap untuk mulai pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku tinggikan, ku
Kau bertata atas puji-pujian kami Tuhan. Saatnya kami untuk memuji Engkau lebih lagi Tuhan. Biarlah Tuhan pujian kami, penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan, dan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini kami Tuhan, kami berikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memuji Engkau lebih lagi. Haleluya. Amin. Siap untuk bersuka cita buat Tuhan. Berikan sorak-sorai yang mulai buat Allah kita. Yuk kita menari seperti Daud menari. Amin. persiapan diri kita untuk mendengarkan firman-Nya. Biarlah firman Tuhan memberikan harapan yang baru buat kita, memberikan kekuatan baru kita untuk kita menjalani hidup ke depan.
kami mengerti jalan-jalan. Tuhan, pegang kendali atas ibadah ini. Kami sedang menghadirkan Engkau. Kami sedang menyembah. Kami sedang memuji. Kami sedang meninggikan Engkau. Tidak ada yang lain di hidup kami. Engkau Allah satu-satunya yang kami tinggikan. Harapan kami, segala-galanya dalam hidup kami. Hidup kami adalah Engkau. Kami mau belajar tentang suara-Mu. Kami mau belajar untuk lebih mengenal-Mu lebih dalam. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah. Pakai hamba-Mu tidak lebih dari sebuah alat yang Kau pakai untuk kemuliaan. Buat kami semua tahu diri di hadapan bahwa kemegahan, kemuliaan itu milik. Terima kasih Bapa. Bekerjalah pada setiap kami sore hari ini, Roh Kudus. Urapi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau sambut kebenaran firman. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Kenapa nggak cukup, nggak mau duduk di sini? Ini masih banyak kursi kosong ya. Shalom semuanya. Nah, kalau di sini rasanya karena tempatnya gede orangnya. Puji Tuhan ya. Kita akan sama-sama belajar hari ini. Tema kita hari ini apa? Mendengar suara Tuhan. Siapa yang pernah mendengar suara Tuhan? Semua dengar. Semuanya pernah dengar. Firman Allah ini suara Tuhan. Amin. 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 Yang nggak pernah ngomong, yang nggak ngomong gini. Saya nggak pernah tuh Bu dengar suara Tuhan. Nggak pernah baca. Berarti nggak pernah baca Alkitab. Kita belajar sama-sama ya. Kalau jiwa kita sehat, maka tubuh kita dan keadaan kita semuanya akan sehat. Dimulai dengan jiwa, itu akan mengefek ke semua bagian tubuh kita, hidup kita. Apa yang kita dengar, kepada siapa kita mendengar, itu menentukan arah hidup kita, menentukan kesehatan jiwa kita. Apa yang kita dengar, itu menentukan arah hidup kita, menentukan kesehatan jiwa kita. Ada orang-orang yang sukanya dengar berita yang menakutkan. Waduh, tiap hari sukanya itu berita-berita yang mengerikan. Akhirnya kenapa? Ya cemas, ya takut, ya gelisah. Kedengarannya kadang berita itu benar, satu kebenaran, fakta, realita. Tapi karena asalnya dari sumber yang salah, berita itu bisa mempengaruhi jiwa kita. Jadi kita belajar untuk apa? Supaya tidak gentar, tidak takut, ngapain? Dengar. Cari berita yang baik. Saudaraku, yang jadi pertanyaan, kapan kita ini mulai mengenal ketakutan? Kapan? Mulai bayi, Kapan? mulai lahir ya. Mulai lahir kita ini sudah mengenal ketakutan. Siapa? Kenapa kita bisa takut? Ya, kita lihat ya. Gak usah kita baca. Ada kisah di Kejadian. Kejadian 3 mulai ayat 9. Saya aja yang bacakan ya. Mungkin Bapak Ibu, Saudara nggak seberapa kelihatan ya. Kejadian 3 mulai ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?"
datangi Tuhan, diajak jalan-jalan. Kira-kira seneng apa enggak? Senang. Ada nggak yang diajak Tuhan jalan-jalan terus ngomong gini, enggak Tuhan aku takut kok sama kamu. Kalau papa kita, kesayangan kita, kalau papa kita galak lain ya. Kalau papa kita penuh dengan kasih, terus datang sama kita, ayo nak jalan-jalan. Senang enggak? Senang. Tapi yang terjadi hari itu, apa? Yang terjadi Adam menjawab. Ayat ke-10. Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Kenapa Adam bersembunyi? Telanjang. Karena sudah berdosa. Hilang ke Ketika manusia mulai bergaul dengan lawan, dengan iblis, dalam bentuk ular, mereka jatuh ke dalam dosa, dan maka mereka mulai mengenal ketakutan, mulai bersekutu dengan suara yang salah. Karena iblis ngapain? Suaranya salah. Iblis ngomong apa? Enggak apa-apa, kamu makan itu, kamu gak akan mati kok. Sumber yang didengar, sumber yang salah. Akhirnya apa? Ketika mereka seharusnya bersuka cita jalan-jalan dengan Tuhan, mereka dalam posisi ketakutan. Ketika dosa itu masuk dalam hidup kita, hubungan kita dengan Tuhan mulai terganggu. Benar atau benar? Kejadian 3 ayat 11 dikatakan, pertanyaan Tuhan kepada Adam, firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Pertanyaan yang sama yang Tuhan tanyakan kepada saya juga saudara semua. Kamu mendengar berita tentang hidupmu dari siapa? Saya ulangi ya. Tuhan di Kejadian 3 ayat 11 bertanya kepada Adam, siapa yang memberitahu kamu? Dan sekarang Tuhan bertanya kepada saya, juga saudara semuanya, siapa yang beritahu masa depanmu? Kadang kita terlalu banyak lihat TikTok, terlalu banyak lihat medsos. Oh, show-nya ini show, wah tahun ular ini gak bagus ini. Show apa kamu? Apa show yang ada? Show kacoa gitu ya. Gak ada kan? Show kacoa. Oh, tahun ini show kacoa. Kalau beritanya bagus masih mending. Kalau beritanya gak bagus, kita mulai mikir. Tapi firman Tuhan mengatakan, siapa yang beritahu kamu? Masa depanmu tidak bergantung kepada yang ada di dunia ini. Amin. Amin. Tidak kepada penguasa yang ada di dunia ini. Tapi masa depanmu, hidupmu bergantung kepada firman Tuhan yang menyatakan bahwa engkau akan punya masa depan yang gila bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Pada waktu manusia jatuh dalam dosa, manusia yang makan buah dari pengetahuan baik dan jahat, tahu yang baik dan tahu yang jahat, tahu pengetahuannya malah tahu sebenarnya ya, tapi justru itu yang membuat mereka takut. Kenapa? Karena mereka tidak mendengar dari sumber yang benar. Jadi sekalipun itu realita, biasanya kalau show cicak itu tahun ini nggak bagus. Itu kan katanya. Saya nggak percaya itu kok. Saya percaya sumber yang benar. Amen. Firman Tuhan. Katakan amin. 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 Kita semua pertanyaannya hari ini, siapa
yang memberitahu kepadamu tentang masa depanmu? Siapa yang memberitahumu tentang apa yang akan terjadi dalam hidupmu? Siapa yang pegang otoritas dalam hidupmu? Saudara jawab sendiri dalam hati. Bukan anakmu, bukan pasanganmu, bukan orang-orang yang siap menjadi donaturmu. Yang memberitahu tentang apa yang akan terjadi dalam hidupmu adalah firman Tuhan, Kristus sendiri. Amin. Kita akan lihat satu kisah dalam Alkitab. Di Lukas 9 ayat 9. Ini ketika murid-murid mendengar bagaimana ceritanya siapa Yesus itu. Yuk, yang bawa Alkitab boleh buka, yang gak bawa boleh lihat di LCD ya. Lukas 9 mulai ayat 9. Kita ayat 9 ya. Ayat 18. Lukas 9 mulai ayat 18 ya, saya bacakan ya. Pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu ia bertanya kepada mereka, kata orang banyak, siapakah aku ini? Sang guru, Tuhan Yesus yang sudah bersama-sama dengan mereka 3 tahun lebih, bertanya kepada murid-muridnya. Jawab mereka, jawab murid-murid. Ada yang jawab gini, Yohanes Pembaptis. Oh, kamu adalah Yohanes Pembaptis, Tuhan. Guru, kamu itu Yohanes Pembaptis. Ada yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan apa? Seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Saudaraku, bahkan kitab Matius dan Markus juga berbicara tentang peristiwa yang sama. Pertanyaan Tuhan Yesus ini malam ini ditanyakan kepada saya dan saudara. Menurutmu, siapakah aku ini, kata Tuhan? Yesus gak salah, kita sebut dia Yesus. Tapi hari ini kita sama-sama mau belajar. Menurutmu siapakah Tuhan Yesus itu? Kita sering mendengar tentang Tuhan Yesus pertama-tama dari cerita orang banyak. Oh, Tuhan Yesus itu Allah yang menyembuhkan, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha adil. Banyak sekali. Dan jawaban-jawaban itu mempengaruhi kita. Karena murid-murid mendengar dari banyak orang, dari banyak sumber. Mungkin ketika di jalan-jalan waktu itu, zaman itu, murid-murid dengar, oh dia itu Elia. Oh dia itu Yohanes Pembaptis. Oh dia itu nabi-nabi yang bangkit. Mungkin seperti itu. Jadi mereka datang kepada Yesus dan ngomong, kamu itu seperti ini loh guru, kamu seperti ini, kami seperti itu. Injil Matius bahkan ada seorang murid yang mengatakan, ada orang yang mengatakan engkau Yeremia. Banyak orang, banyak yang punya pendapat masing-masing. Tuhan Yesus memulai pertanyaan kepada murid-muridnya ini. Menurut kamu, siapakah aku ini? Kita merenungkan sama-sama ya. Menurut kita siapa Tuhan Yesus itu? Begitu banyak jawaban. Ayat 20 katakan di Lukas 9 tadi.
Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu, tadi kan menurut orang banyak kan? Kita lihat ya, Alkitab kita ya. Ini ada cerita sambungannya. Menurut kamu, siapakah aku ini? Lalu siapa yang jawab? Petrus. Ayat 20. Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu, siapakah aku ini? Jawab Petrus, apa? Mesias dari Allah. Di sini Tuhan membenarkan jawaban Petrus. Saudaraku, Petrus mengerti jawaban yang benar. Tapi Petrus tidak mengerti apa yang dia katakan. Siapakah Mesias itu? Dalam benak Petrus, Mesias itu akan datang untuk menjadi raja bagi orang Yahudi. Untuk apa? Untuk memimpin bangsa itu mengusir penjajah. Tapi Yesus mau katakan kepada mereka, bagian dari mengikut Yesus bukan menjadi orang yang paling terkenal, bukan jadi orang yang hebat, bukan orang yang mendapatkan seluruh dunia, tetapi justru orang yang rela kehilangan apa yang dia miliki. Gak enak mengikut Yesus. Pengajaran Yesus seperti itu. Ya di sini ya. Kenapa Yesus jelaskan ayat ke-22? Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Maksudnya nyawanya ini kehidupannya ya saudaraku. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Maksudnya bukan nyawa yang di dunia ini, tapi kehidupan. Apa gunanya seorang memperoleh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu. Apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Ini bukan bicara tentang hal jasmani. Nyawa juga bukannya jasmani, tapi kehidupan. Saudaraku, Tuhan Yesus mulai menerangkan tentang Mesias yang harus menderita, ditolak, dibunuh, dan kemudian bangkit di hari yang ketiga. Kemudian juga Tuhan Yesus mulai berbicara kepada mereka bagaimana mereka harus mengikut Mesias. Gak semua orang mau, saudaraku, memilih mengikut Yesus, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Dia. Tuhan Yesus juga berbicara tentang mendapatkan seluruh dunia, tidak ada gunanya kalau orang kehilangan hidupnya. Saudaraku, Petrus tadi berkata, engkau adalah Mesias. Tapi Petrus pikirannya apa? Dia akan jadi raja. Setelah kejadian ini, saudaraku, kita akan lanjutkan ya kejadian ini. Kira-kira, ya jadi kalau baca Alkitab ini beruntun. Makanya saudara dianjurkan baca Alkitab. Kenapa? Karena nggak comot sini, terus nggak tahu. Kalau baca Alkitab harus beruntun. Suara Tuhan itu beruntun. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, sesudah Petrus menjawab engkau adalah Mesias, Yesus mengajak siapa?
Petrus, Yohanes dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika Yesus berdoa, murid-muridnya tidur. No momen gue. Tapi kadang kita seperti itu. Kadang kita berdoa, Tuhan kita capek sudah. Waktunya Tuhan berkata-kata sama kita, kita tertidur. Tapi Tuhan selalu ampuni. Nah itulah Tuhan. Kalau saya yang jadi Tuhan, gak saya ampuni. Makanya saya gak jadi Tuhan ya saudara. Kira-kira 8 hari sesudah pengajaran itu, aneh Yesus. Dia ajak 3 muridnya tadi, juga Petrus yang jawab Mesia tadi, naik ke gunung. Gunungnya gak disebutkan namanya. Ketika Tuhan Yesus sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Jadi Tuhan Yesus dengan Musa dan Elia ngomongin apa? Halo? Loh, ngomong apa? Ayat 31. Tuhan ngomong apa? Yesus ngomong apa? Selama ini baca Alkitab mesti gak perhatian detail ya. Ayo, Tuhan ngomongin apa? Ya ketujuan tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Jadi Tuhan tahu dia harus meninggalkan murid-muridnya, meninggalkan semua, disalib di Yerusalem. Saudara banyak kelewatan. Apa yang terjadi? Tadi murid-muridnya tidur. Dan apa yang terjadi? Saya bisa bayangkan hal konyol terjadi. Murid-muridnya diajak Tuhan berdoa, ayo ke gunung berdoa. Oh semangat. Yang namanya Petrus ini kan semangat. Oke Tuhan. Tuhan berdoa. Sesuai ngantuk yang 3 ini. Mungkin sudah sambil ngorok-ngorok ya, krok. Liurnya keluar. Apa yang terjadi? Waktu mereka bangun, sementara itu ayat 32, Petrus dan teman-temannya tertidur. Kaget gak semuanya? Kan tertidur. Waktu mereka matanya dibuka, apa yang terjadi? kemuliaan. Dan mereka terbangun. Mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Mereka mungkin ya kucek-kucek matanya. Kalau nggak ada kacamata zaman itu ya mungkin ya. Mereka kucek-kucek matanya. Ngimpi apa? Petrus ngomong mungkin sama Yakobus ya. Yak, gitu ya mungkin ya. Yak, cobitin pipiku. Dicubit aku kebantaran yang nyobit pipi ini. Ngimpi gak? Sungguhan, ayo yang sing Yohanes ini. Coba cubitin pahaku. Bener, pukulin aku. Kok bener? Ya ampun. Loh. Itu yang mereka. Bayangkan semuanya ya, kita dalam peristiwa itu ya. Apa yang terjadi? Mereka terheran-heran, kaget, setengah mati. Apa yang terjadi? Ayat 33. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, saking wow-nya, Petrus itu sampai mikir gini loh saudara, bahasa kasarnya ya, bahasa sehari-harinya. Waduh, momen yang seumur hidup gak akan aku jumpai lagi. Musa dan Elia bukan orang sembarangan. Mereka orang yang sangat-sangat menjadi panutan bagi orang Yahudi. Kenapa? Musa lah yang menuliskan hukum Taurat. Dan Elia panutan nabi-nabi. Jadi 2 orang ini bukan orang sembarangan, saudaraku. Musa mewakili hukum karena Musa yang menurunkan hukum Taurat.
kalau saudara membaca dalam kitab Injil maupun dalam perjanjian lama, kita sering mendengar kitab-kitab hukum dan para nabi. Maksudnya apa? Orang Yahudi itu percaya. Bahkan apa yang menjadi tradisi lewat kitab itu diturunkan dalam kehidupan mereka. Dengan kata lain, apa yang dipercaya oleh orang Yahudi waktu itu, termasuk murid-murid Yesus, tidak lepas dari apa yang diturunkan lewat kitab Taurat dan kitab para nabi. Dan mereka melihat wujud Musa dan Elia. Jadi mereka mungkin melongo, heran, bingung, senang jadi satu. Mungkin mereka sampai tercengang, mungkin seperti itu ya. Saya nggak bisa bayangkan. Orangnya sudah nggak ada loh. Ini beda generasi, berapa generasi saya nggak tahu. Dan akhirnya Petrus berkata sama Tuhan, Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Oke, baik, kami dirikan sekarang 3 kemah. 1 untuk Musa, 1 untuk Elia, 1 untuk Tuhan. Tapi Petrus gak ngerti sebenarnya apa yang dikatakan itu. Karena apa saudaraku? Karena Petrus mikir dengan pikiran dunia. Sebenarnya Tuhan Yesus bawa Petrus, Yohanes, Yakobus itu melanjutkan pengajarannya tentang yang tadi, siapa aku? Menurut orang banyak, yang pertama tadi, menurut orang banyak, siapa aku? Jawabannya, orang banyak itu ngomong, kamu Yohanes Pembaptis, kamu Yeremia, apalagi, kamu Nabi, itu, kamu Elia, kamu. Loh, menurut kamu, aku ini siapa? Mesias yang mana? Gak tahu. Dan Yesus menjelaskan, aku Mesias yang datang untuk menebus dosa seluruh umat manusia. Kelanjutannya 8 hari lagi, si 3 murid ini diajak naik gunung. Dan apa yang terjadi? Kemudian sementara ia berkata-kata, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari awan itu yang berkata, demikian. Perhatikan baik-baik ya. Inilah apa? Inilah anakku yang kupilih. Dengarkanlah dia. Jadi tadi Tuhan pengajaran yang pertama tanya, menurut orang banyak siapa aku? Setelah kamu dengar orang banyak siapa aku? Yang kedua Tuhan tanya siapa? Menurut kamu siapa? Yang ketiga Tuhan beritahu, aku ini siapa? Kata-kata dari surga keluar. Inilah anak yang kupilih. Loh. Suara ini. Ya di sini ya. Kita perhatikan baik-baik ya. Kita cermati hari ini firman ini. Ayat ke-36. Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri. Berarti suara inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia, itu untuk siapa? Untuk Yesus. Bukan untuk Elia. Bukan untuk Musa. Halo. Di situ mata murid-murid dicelikan. Yesus lebih besar dari siapapun. Katakan amin. Karena orang Yahudi sangat menghormati yang namanya Musa dan Elia ini. Tapi surga ini menunjukkan kepada mereka bahwa Yesus lebih besar dari semuanya.
Saudaraku yang terkasih, suara ini, suara dari surga yang diperuntukkan untuk ketiga orang murid Yesus. Tuhan Yesus mengajak ketiga muridnya untuk mendapatkan pewahyuan tentang siapa dia, siapa Yesus, dengan menunjukkan bahwa Musa dan Elia datang kepada Yesus. Ngerti ya? Yang pertama tadi Yesus tanya, menurut orang banyak siapa aku? Yang kedua Yesus tanya, kalau menurut kamu siapa aku? Yang ketiga, surga memberikan jawaban, ini anakku, ini orang yang kupilih. Suara dari surga tidak mengatakan, Musa hambaku yang kupilih. Suara dari surga tidak mengatakan, ini Elia nabiku yang luar biasa, dengarkan dia. Tetapi justru pada waktu Elia dan Musa hilang dari pandangan mereka, dari penglihatan mereka, suara dari surga itu diperdengarkan, inilah anak yang kupilih, dengarkanlah dia. Setiap kali kita mendengar sesuatu, kita bisa mendengar dari banyak sumber. Dan apa yang kita dengar terus-menerus menjadi konveksi itu mempengaruhi hidup kita. Mempengaruhi cara pikir kita. Mempengaruhi masa depan kita. Kesehatan jiwa kita. Kesehatan mental kita. Siapa yang engkau dengarkan mempengaruhi hidup. Tuhan Yesus sangat tahu murid-muridnya orang Yahudi dipengaruhi oleh budaya yang berasal dari kitab Taurat dan nabi-nabi dari hukum Musa dan hukum para nabi. Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk naik ke gunung itu, mendengarkan suara dari surga yang mengatakan kepada mereka, mulai hari ini dengar suara Tuhan Yesus. Itu mengubah kehidupan tiga murid ini. Ketika murid ini dibawa naik ke gunung, melihat Yesus dimuliakan lebih dari Musa dan Elia. Amin. Kadang kita berpikir, wow, Elia hebat ya. Ternyata Yesus kita lebih hebat. Musa hebat ya. Ternyata Yesus kita lebih hebat. Yesus lebih dimuliakan dari hukum Taurat. Yesus lebih dimuliakan dari Elia. Yesus lebih dimuliakan dari kitab para nabi. Yesus lebih dimuliakan dari Musa. Dan nasihat dari surga untuk para murid ini, juga untuk kita yang berkumpul di sini malam ini. Ini Yesus, anakku yang kupilih. Dengarkanlah dia. Amin. Amin. Kadang kita nggak mau dengarkan dia. Kita carpe diem. Tapi malam ini kita belajar. Aku mau dengar suaramu, Tuhan. Kamu bisa bicara dengan lewat apa aja. Kadang kita ngotot, Tuhan, kalau engkau gak berbicara langsung di telinga aku gak percaya. Tuhan bisa pakai apa saja untuk membuat saudara percaya. Amin. Karena dia Tuhan. Saudaraku, tadi kita belajar yang pertama, Tuhan bertanya kepada orang banyak. Menurut orang banyak kan apa? Kita ini banyak dipengaruhi oleh sumber di sekitar kita, saudara. Orang ngomong gini, oh iya bener sih, itu bener. Wes lah, kalau sudah umur 70 itu mulai protol kabeh lah Wes gak sehat, wes gak usah capek-capek lah. Wes males-malesan aja di rumah. Bener gak apa bener? Bener sebenarnya. Bener sebenarnya. Tapi firman Tuhan katakan apa? Kaleb bisa kuat. Kamu juga bisa kuat. Amin. Wah, usah pelayanan, wis tua aja loh. Ganti yang muda-muda. Siapa bilang? Tuhan bisa pakai siapa saja. Dengarkan dia. Dengarkan Tuhan Yesus. Dengarkan firman-Nya.
Dan Tuhan tanya lagi, menurut kamu, siapakah aku ini? Kalau saudara dan saya mungkin berpikir gini, oh dia Tuhan yang memberkati, pasti kalau aku ikut Yesus enak hidupku. Tapi kok kenyataannya gini, karena Tuhan gak janji kok. Tapi pasti dicukupkan, itu janjinya ya dan amin. 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 Kalau kamu ikut aku, kamu harus menahan dirimu, kamu rela kehilangan. Kamu memikul salib. Memikul salib itu orang Yahudi itu apa sih? Tahu memikul salib? Kalau di sini kan nggak ada orang memikul salib. Zaman dulu orang yang memikul salib itu berarti nggak akan dilepaskan dia sampai di salib, sampai menuju kematian. Jadi nggak ada di tengah jalan, terus gaji does, nggak ada. Saudara ikut Yesus, saudara terima salibnya. Kok beden-beden gini firmannya. Nah ini kenyataan kok. Tapi Tuhan janji penyertaannya ada buat setiap kita umatnya. Katakan amin. Jangan khawatir, jangan takut. Ketakutan itu dari musuh. Kapan kita boleh takut? Ketika kita percaya sama sumber yang salah, yaitu si iblis. Ketika kita percaya sama sumber yang benar, kita punya pengharapan di dalam dia. Saudaraku, Tuhan mampu melakukan semuanya. Pribadi yang luar biasa kita hargai dia, kita junjung dia. Jangan ikut Tuhan setengah-setengah. Jangan ikut Tuhan, ya wis lah, daripada aku diam di rumah. Bukan seperti itu. Ketika saudara mengambil keputusan ikut Yesus, mungkin gak enak. Loh aku ikut Yesus kok. Penyertaannya sempurna. Tidak pernah dia tinggalkan kita yang berharap sama dia. Tuhan adalah gembala. Itu janjinya. Takkan kekurangan. Tidak mungkin saudara. Sampai saudara kekurangan. Karena itu janjinya. Pegang janjinya. Loh aku gak punya anak loh. Loh aku gak punya donatur. Engkau punya Tuhan. Tuhan yang berjanji dan menepati janjinya. Amin. Ini semuanya bagi diri. Ayat terakhir ya. Roma 7 ayat 17. Roma 7 ayat 17. Berdiri semuanya kalau sudah ketemu. Salah ya. Yang jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran itu oleh firman Kristus. Mana ya catatan saya salah. Oh iya, Roma 10:17 ya. Maaf. Nyatetnya Roma 10:17 ya. Yuk kita baca sama-sama ya. 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Diulangi lagi ya, sama-sama ya. 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin. 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 Masa depanmu jangan didengarkan dari apa kata dunia. Yang menentukan masa depanmu bukan apa yang kau dengar dari dunia.
Sumbernya siapa? Yesus. Sumbernya firman Tuhan. Amin. Amin. Kita akan nyanyikan Aku Mengasihi Engkau Yesus. Kita pemain musik paling dulu ya. Nanti aku nyanyi. Katakan dengan hati. Dengan segenap Saudara, kita sedang berhadapan dengan surga. Kita nggak sedang kumpul-kumpul dan kita nggak dapat apa-apa. Tapi kita sedang menghadap tata surga. Kita sedang berkata sama Tuhan, Tuhan, aku mau dengar suaramu. Tuhan, hidupku ditentukan oleh suaramu, oleh firman-Mu. Aku hendak berkata kepadamu, kalau aku mengasihi, dunia boleh goncang-ganjing, tapi aku tetap pakai lensa yang surga berikan kepadaku, yaitu firman Tuhan. Aku akan melihat semuanya dengan kacamata firman Tuhan. Aku percaya janji. Katakan dengan hati, aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus. Ku
mengasihi Engkau dari hati yang terdalam. Aku mengasihi Engkau, Yesus. Mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Bapak Semi, maju ke depan untuk berdoa. Kita lagu ini. Benar ya Bapa, kami bersyukur karena Engkau Allah yang telah menyatakan dirimu kepada setiap kami. Engkaulah Allah itu, Engkaulah Mesias penolong kami, Engkaulah Allah penyelamat kami, Allah yang selalu menemani kami dimanapun kami berada. Bapa, kami bersyukur karena kami boleh mengenal Engkau adalah juru selamat kami. Kami bersyukur kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi Engkau, dan kami bersyukur kami boleh menjadi murid-murid Kristus yang terpanggil untuk terus setia kepada Tuhan. Bapa Surgawi, pada saat ini juga Tuhan kami bersama-sama datang kepadamu. Apapun yang menjadi pergumulan hidup kami, apapun yang kami hadapi saat ini Tuhan, Tuhan Kau yang paling tahu. Kami tahu tidak ada satupun hal yang terjadi dalam kehidupan kami yang melebihi kekuatan kami, karena kami punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sanggup menolong kami, dan Tuhan yang sanggup memberikan kami jalan keluar. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur untuk kasih dan kebaikan-Mu bagi seluruh kehidupan kami. Kami juga bersama-sama menyerahkan Bu Esther yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Bapak yang terus memakai dia, Bapak yang terus memberkati dia, semua pelayanan dan semua usaha yang ia kerjakan, Bapak yang terus memberkati, dan Bapak yang terus menolong. Terima kasih ya Bapak, kami bersyukur untuk kasih dan kebaikan-Mu. Hanya dalam nama-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan juga bersyukur. Amin. Amin. Saatnya kita tuh menjalankan persembahan. Saya minta Ibu doa bersama. Tuhan, kami mengucap syukur sore hari ini Bapak. Kami mengucap syukur sekali karena Engkau hadir di sini Tuhan. Ini tiba saatnya Bapak persembahan kami supaya kami menghadap hadirat Tuhan. Haleluya, Yesus.
Yesus, karena Engkau yang hadir di sini suara menyebut haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sambil menjalankan persembahan, kita undang Roh untuk hadir tengah-tengah kita, untuk kita bersuka cita bersama. Berikan sukacita yang meriah buat Allah kita. Yang sudah memberikan persembahan, saya undang untuk bangkit berdiri. Semuanya kok lemes ya? Saudara bersuka cita. Amin. Ayo baru berdiri dulu. Saya nggak mau kalau lemes-lemes. Ikut Yesus itu Semangat ya. harus semangat. Ya kita nyanyi. Ayo Mbak Mary maju depan. Ya. Nyanyinya heboh-heboh maju depan semuanya. Nyanyi apa enaknya? Gandol Gusti bisa Mbak Mary? Bisa. 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 Gandol Gusti. Ya, ayo. Ayo. Buat. Ayo. Oke. Umatnya nggak gembira. Kita dengar suara Tuhan malam ini. Kita dengar suara Tuhan malam ini, amin. Amin. Kita mau ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku gandol sama kamu. Masa depanku, masa depan keturunanku, Engkau yang pegang. Aku mau gandol sama Engkau. Ayo, kita sambil goyang ya.
sukacita. Kita katakan. Kita berdoa buat pemilik rumahnya, namanya Pak Gideon, agar Tuhan menyatakan dirinya, kemuliaannya dalam hidup keluarga di tempat ini. Enak sini ya, kita bawa teman yang banyak pun cukup tempat ini. Ya, agak jauh dikit enggak apa-apa, enak sini ya. Ya, terima kasih Tuhan sudah sediakan tempat yang luar biasa ya. Pengumuman bulan depan kita minggu pertama nggak pas lebaran ya? Pas lebaran ya? Nanti kita cari. Oh, ya nanti diumumkan di grup aja ya. Mungkin kita undur aja ya ya. Karena kalau lebaran semuanya pasti ngelencer sih. Semuanya saya ingatkan, semuanya harus ngandol Gusti Yesus. Jangan mikir musim perkara di dunia ini. Yang belum sabar, ayo belajar sabar.
Buah Roh Kudus itu dihidupi ya. Ya, jangan gampang tersinggung, jangan gampang perasaan, semuanya belajar untuk rendah hati di hadapan Tuhan. Ya, kita akan akhiri ibadah kita. Nanti Bapak Gembala akan tutup, silakan sekaligus berdoa buat makanan yang sudah disediakan. Kalian berdiri lagi ya. Nah, kita nyanyikan lagu yang tadi aja ya. Ku renungkan firman-Mu. Amin. Kami juga berdoa bersyafaat senantiasa untuk kota Malang yang kami kasih, kami cintai, untuk negeri kami Indonesia. Demikian juga untuk umat Tuhan di seluruh tanah air, khususnya juga di kota Malang. Untuk gereja-gereja Tuhan di kota Malang, di Indonesia, bahkan di seluruh dunia ini. Tuhan campur tangan, berkati kota Malang, pemimpin-pemimpin kami juga, dari mulai pemimpin daerah sampai juga pemimpin-pemimpin di pusat. Ya Tuhan, kami berdoa biarlah roh kasih sayang Tuhan terjadi melimpah atas hidup mereka, supaya mereka memerintah dan memimpin rakyat ini dengan, ya Tuhan, hati yang melayani, dengan hati yang takut akan Tuhan, dengan pikiran yang tercurah hanya untuk memajukan rakyat dan untuk membawa kebaikan buat bangsa ini. Kami berdoa ya Tuhan juga untuk gereja-gereja Tuhan, biarlah Engkau memberikan mereka semuanya sukacita, dan terlebih daripada itu urapi dengan kuasa dari tempat maha tinggi untuk menjadi jawaban bagi masyarakat Indonesia ini, sehingga Indonesia boleh penuh bagi kemuliaan Tuhan. Untuk semua umat-Mu, anak-anak yang sudah datang di persekutuan doa ini, Tuhan juga memberkati mereka di dalam pergumulan hidup mereka sehari-hari, di dalam persoalan mereka. Tuhan hadir di tengah-tengahnya. Engkau yang sanggup menjadi penolong mereka yang mungkin ada di dalam keperluan khusus, baik mungkin di dalam pekerjaan, rumah tangga, kesehatan, barangkali Tuhan, ekonomi, karir Tuhan, jodoh, dan semuanya Tuhan yang akan memberikan pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Engkau memberkati seluruh umat-Mu persekutuan doa ini, supaya mereka semuanya boleh bergairah untuk bisa memberitakan Injil, untuk bisa memberitakan kabar baik, bahkan bisa menjadi jawaban dan kesaksian terang dan surat yang terbuka bagi saudara-saudara mereka, teman-teman mereka, bagi semua orang, sehingga mereka juga bisa membawa jiwa-jiwa di lain waktu Tuhan, di minggu-minggu depan, di bulan-bulan depan, untuk datang juga di tempat ini bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan, supaya mereka mendengar akan berita sukacita yang dari surga itu, dan mereka pun diselamatkan. Terima kasih, kami mengucap syukur, sertai dalam perjalanan mereka pulang dari tempat ini sampai ke rumah mereka dengan selamat tanpa kurang apapun.
pertemukan kami juga ya Tuhan di ibadah-ibadah mendatang ya Tuhan, di tempat ini juga dengan lebih sukacita dan semangat kembali Tuhan. Demikian juga untuk setiap makanan jasmani sebentar kami akan terima, kami juga berdoa kiranya Tuhan menguduskannya dengan kuat kuasa firman Tuhan. Terima kasih, kami terima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau shalom, damai sejahtera itu dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mari yang percaya bersama dengan saya katakan amin. Saudara boleh kasih salam kanan kiri ya. Katakan Tuhan Yesus baik. Selamat beribadah ya. Hidupku adalah Bayar. Bapak Ibu semuanya, kalau mau ikut ibadah minggu kami ada ibadah minggu jam 9 pagi ya. Di Salon Amelia, Jalan Guntur nomor 29 di lantai 2. Ya, kalau ada yang pas nggak kemana-mana mau ikut ibadah minggu silahkan. Tuhan memberkati.